Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 atas nama Marisa Amalia Fahira dengan NIM K1A0 240 dan Mariska Sofiana Dewi dengan NIM K1A0 241. Topik yang akan kami bahas yaitu penerapan hukum bebas dan kesetimbangan kimia. Karena topik yang akan kami bahas termasuk dalam materi termodinamika, maka sebelumnya kami akan menjelaskan apa itu termodinamika. Termodinamika adalah ilmu yang menggambarkan usaha untuk mengubah kalor atau perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Ya, energi bebas Gibbs adalah fungsi kuantitas termodinamika yang menyatakan hubungan antar entalpi, entropi, dan temperatur sistem. Selanjutnya, kesetimbangan kimia adalah keadaan saat kedua reaktan dan produk hadir dalam konsentrasi yang tidak memiliki kecenderungan lebih lanjut untuk berubah seiring berjalannya waktu. Memasuki topik pembahasan yaitu penerapan energi Gibbs dan kesetimbangan kimia. Kami mengambil beberapa contoh alat elektronik yang dimana siklus kerjanya itu menerapkan energi Gibbs dan kesetimbangan kimia. Yang pertama, kami mengambil air conditioner atau yang biasa disebut dengan AC. Sistem kerja AC terdiri dari bagian yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tekanan supaya penguapan dan penyerapan panas dapat berlangsung. Kompresor yang ada pada sistem pendingin dipergunakan sebagai alat untuk memampatkan fluida kerja refrigerant. Jadi, refrigerant yang masuk ke dalam kompresor itu dialirkan ke kondenser yang kemudian dimampatkan di kondenser. Di bagian kondenser ini, refrigerant yang dimampatkan akan berubah fase dari refrigerant fase uap menjadi refrigerant fase cair. Maka, refrigerant mengeluarkan kalor, yaitu kalor penguapan yang terkandung di dalam refrigerant. Adapun besarnya kalor yang dilepaskan oleh kondenser adalah jumlahan dari energi kompresor yang diperlukan dan energi kalor yang diambil evaporator dari substansi yang akan didinginkan. Pada kondensor, tekanan refrigerant yang berada dalam pipa-pipa kondensor relatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan refrigerant yang berada pada pipa-pipa evaporator. Setelah refrigerant lewat kondensor dan melepaskan kalor penguapan dari fase uap ke fase cair, maka refrigerant dilewatkan melalui katup ekspansi. Nah, pada katup ekspansi ini, refrigerant tekanannya diturunkan, sehingga refrigerant berubah kondisi dari fase cair ke fase uap yang kemudian dialirkan ke evaporator. Perubahan fase ini disebabkan karena tekanan refrigerant dibuat sedemikian rupa sehingga refrigerant setelah melewati katup ekspansi dan melalui evaporator tekanannya menjadi sangat turun. Hal ini secara praktis dapat dilakukan dengan jalan diameter pipa yang ada di evaporator relatif lebih besar jika dibandingkan dengan diameter pipa yang ada pada kondenser. Karena adanya perubahan kondisi refrigerant dari fase cair ke fase uap, maka untuk merubahnya dari fase cair ke refrigerant fase uap, proses ini membutuhkan energi, yaitu energi penguapan. Dalam hal ini, energi yang dipergunakan adalah energi yang berada di dalam substansi yang akan didinginkan. Dengan diambilnya energi yang dalam substansi yang akan didinginkan, maka entalpi substansi yang akan didinginkan akan menjadi turun. Dengan turunnya entalpi, maka temperatur dari substansi juga akan ikut turun. Proses ini akan berubah terus-menerus sampai terjadi pendinginan sesuai yang diinginkan. Selanjutnya adalah dispenser. Prinsip kerja pemanas air. Proses pemanasan air terjadi pada saat air masuk ke dalam tabung pemanas. Tabung pemanas merupakan tabung yang terbuat dari logam yang di sekitar tabung tersebut dikelilingi oleh elemen pemanas. Sehingga ketika air mengalir dari tampungan menuju tabung pemanas, sensor suhu yang ada pada tabung pemanas akan memicu elemen pemanas untuk bekerja. Suhu tinggi yang dihasilkan elemen pemanas diserap oleh air yang suhunya lebih rendah.
Setelah suhu air dalam tabung pemanas tinggi, maksimal sensor suhu yang ada pada tabung pemanas akan memutuskan arus listrik pada elemen pemanas. Pada saat elemen pemanas menyala, lampu indikator pemanas menyala, dan pada saat elemen pemanas mati, lampu indikator pemanas mati. Pada tabung dispenser, dipasang heater atau pemanas serta sensor suhu atau termostat yang berfungsi untuk membatasi kerja heater agar tidak bekerja terus-menerus yang akan menimbulkan suhu air dalam tabung dispenser berlebihan. Karena apabila heater bekerja berlebih, heater akan panas dan bahkan heater tersebut akan terjadi kerusakan di dalamnya. Untuk mengurangi terjadinya risiko tersebut, di heater dipasang termostat yang berguna untuk mengatur suhu. Ketika suhu air yang dipanaskan oleh heater mencapai suhu tertentu, sehingga melebihi suhu kerja sensor atau termostat, maka sensor akan bekerja dan memutuskan arus yang mengalir ke heater. Dengan demikian, heater akan berhenti bekerja sehingga suhu air tetap terjaga sesuai dengan kebutuhan. Bisa dilihat di lampu indikator dari warna merah akan berganti berwarna hijau, heater akan bekerja kembali manakala suhu air pada tabung menurun sampai suhunya berada di bawah suhu kerja sensor. Sensor dipasang seri dengan heater, dengan demikian fungsi dari sensor ini mirip seperti saklar. Hanya saja bekerjanya secara otomatis berdasarkan perubahan suhu. Selanjutnya, prinsip kerja pendingin air. Proses pendinginan air pada dispenser pada umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu pendinginan air dengan fan dan pendinginan air dengan sistem refrigeran. Yang pertama adalah pendinginan air dengan fan. Proses pendinginan air menggunakan fan dilakukan dengan cara menghisap suhu tinggi pada air ketika air berada pada tampungan air kedua yang letaknya berada di bawah tampungan air pertama. Namun, pada kenyataannya, fan hanya alat bantu untuk mempercepat pembuangan panas pada air, sehingga temperatur air hanya akan turun sedikit saja. Setelah melewati tampungan air kedua, air akan dikeluarkan melalui keran dan siap untuk diminum. Yang kedua adalah pendingin air dengan sistem refrigeran. Pendingin air pada dispenser menggunakan sistem refrigeran sama seperti sistem refrigeran pada kulkas. Hanya saja, evaporatornya dimasukkan ke dalam tampungan air kedua yang berada di bawah tampungan air pertama, sehingga air di sekitar evaporator akan menjadi air dingin. Hasil pendingin air pada dispenser menggunakan sistem refrigeran lebih maksimal dibandingkan pendingin air menggunakan fan. Setelah air melakukan proses pendinginan pada tampungan air kedua, air akan mengalir dan keluar melalui keran. Nama komponen pada dispenser. Yang pertama ada saklar on atau off, yang kedua termostat, yang ketiga ada termostat 2, yang keempat saluran daya utama, yang kelima elemen pemanas, yang keenam saluran air panas, yang ketujuh saluran air normal, dan yang terakhir adalah pipa pembuangan. Yang ketiga adalah rice cooker. Pada rice cooker, energi panas ini dihasilkan dari energi listrik. Suatu cairan akan menguap bila tekanan uap gas yang berasal dari cairan adalah sama dengan tekanan dari cairan ke sekitarnya. P uap sama dengan P cair. Jadi, titik didih suatu cairan sebenarnya bisa dimanipulasi dengan meningkatkan tekanan di luar cairan atau tekanan eksternal. Pada penanak nasi biasa, air akan dididihkan dengan tekanan eksternal biasa, yaitu 101 kPa, dan mendidih pada titik didih biasa, yaitu 100 derajat Celcius atau 373 Kelvin. Sementara, pada penanak nasi yang memanipulasi tekanan pressure cooker atau electric pressure cooker, jika tutup lubang uapnya dibuka, maka pressure cooker akan bekerja seperti penanak nasi biasa, karena tekanan eksternalnya sama dengan tekanan udara luar. Namun, jika tutup lubang uapnya biasanya berupa katup atau ditutup, akan ada perubahan pada tekanan udara di ruang dalam pressure cooker dan titik didih cairan akan berubah. Ketika katupnya ditutup, kondisi sistem berubah karena uap airnya hanya dapat berada di dalam ruang pressure cooker.
Karena ada tambahan massa atau tutup katup, tekanan makin tinggi dan titik kesetimbangan antar fase, dalam hal ini antar fase cair dan fase uap, berubah ke temperatur yang lebih tinggi dan terbentuklah titik didih baru. Massa tutup katup menentukan tekanan di dalam ruang pressure cooker, karena lubang katup akan membiarkan uap air keluar ketika tekanannya telah mencapai titik tertentu. Kelebihan tekanan air dikurangi dengan melepaskan sedikit uap melalui katup. Dari ketiga contoh penerapan di atas, dapat dikatakan bahwa dalam siklus kerjanya berhubungan dengan adanya pertukaran antara kalor dan kerja perbedaan suhu. Dalam aplikasinya, menggunakan prinsip-prinsip termodinamika bersama dengan fungsi kuantitas termodinamika yang menyatakan hubungan antar entalpi dan temperatur sistem. Setiap pertukaran antar kalor disesuaikan dengan perubahan kondisi setiap alat. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi dalam pembuatan tugas ini. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.